Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizati Masula dengan NIM 20051204004 dari kelas IP. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer untuk tugas mata kuliah jaringan komputer. Yang pertama, pengertian standarisasi. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Penggunaan standarisasi yang pertama dapat digunakan banyak orang, yang kedua memudahkan komunikasi satu sama lain, dan yang ketiga memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Network protokol atau protokol jaringan. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Fungsi protokol jaringan yang pertama adalah addressing. Header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim atau penerima. Router menggunakan informasi ini untuk menuntun setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Yang kedua ada reassembly. Penggunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat dibutuhkan penerima. Yang ketiga, timeout. Setiap IP paket mengandung self-destructive counter yang membatasi umur dari paket. Jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dengan paket yang rusak. Dan yang terakhir, options. IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka perlu ditambahkan keamanan pada paket. Selanjutnya, jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama, TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. Standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Yang kedua, UDP atau User Datagram Protocol adalah transport TCP/IP yang dapat mendukung komunikasi yang reliable tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang ketiga, DNS atau Domain Name System. Domain name system adalah distributive database yang dipakai dalam pencarian nama komputer di dalam jaringan menggunakan TCP/IP. DNS dapat bekerja pada jaringan dengan skala kecil sampai dengan global. Terkadang DNS juga digunakan pada aplikasi yang berhubungan langsung dengan internet. Yang keempat, HTTPS. Protokol HTTPS pasti sudah sering Anda dengar karena HTTPS dilihat dari browser saat mengakses halaman website. HTTPS merupakan protokol untuk mengatur komunikasi antara klien dan server, sedangkan HTTPS merupakan versi aman dari HTTP biasa. Yang kelima, SSH. SSH adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman, mulai dari mengirim file, mengendalikan jaringan jauh, dan lain sebagainya. Keenam, Telnet. Telnet adalah standar internet pertama kali protokol yang berjalan pada internet LAN. Sayangnya, Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Dan terakhir, OSI layer. OSI layer merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Standar ini digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Selanjutnya, OSI layer vs TCP/IP. Persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang pertama, masing-masing model menggunakan layer dalam menjelaskan proses komunikasi data. 2. Memiliki application layer meskipun terdapat perbedaan fungsi untuk layer tersebut. Yang ketiga, masing-masing memiliki transport dan internet network layer. Yang keempat, masing-masing menggunakan asumsi pengiriman paket data secara paket switch dalam mencapai alamat tujuan. Paket switch adalah metode pengiriman data di mana paket yang dapat menempuh jalur paket yang berbeda dalam mencapai suatu alamat tujuan yang sama, bukan circuit switch yang digunakan pada alam analog telepon. Dan yang terakhir, bagi network profesional, kedua model tersebut harus dipelajari untuk memahami konsep dasar komunikasi data di jaringan. Selanjutnya adalah perbedaannya. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu application, presentasi, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layer. Sedangkan dalam TCP/IP dimodelkan dalam 1 layer, yaitu network access. Yang ketiga, dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan. Sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer.
TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemajuan kemudian TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah port. Port, apa itu port? Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lain dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP. Sehingga port juga mengidentifikasi sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberi layanan kepada klien atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan ke dalam port TCP dan port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Jenis-jenis port UDP dan UJP. Yang pertama, well-known port, yang pada awalnya berkisar antara 0 hingga 255, tapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 hingga 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet IANA. Beberapa di antara port-port berada di dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Yang kedua, registered port. Registered port merupakan port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lain dapat menggunakan port number yang sama. Rank registered port berkisar antara 1024 hingga 49.151, dan beberapa port diantaranya adalah dynamical assistant port. Yang terakhir, dynamical assistant port merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assisted port berkisar dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.